sampai ke tingkat bawah itu Sosialisasi dan pendidikan pemilih ini digelar oleh KPU Jatim di salah satu kafe di Kecamatan Sumbersari Rabu sore. Diikuti puluhan peserta yang berasal dari kalangan pers dan Komite Informasi Mahasiswa, sosialisasi ini digelar dalam rangka membentuk pemilih cerdas dalam menghadapi pemilihan serentak Gubernur November mendatang. Materi-materi diberikan antara lain menyaring informasi serta cerdas dalam memilih pemimpin pada kontestasi mendatang. Tak hanya cerdas dan up-to-date, para peserta yang berasal dari kaum pemilih muda juga diajak lebih kritis dalam menyikapi dinamika yang terjadi baik dari penyelenggara maupun peserta pemilu. Kemunduran atau percepatan. Ya ini kan acara sosialisasi dari KPU Jawa Timur untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan sendirinya juga pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Saya berpandangan bahwa memang sudah seharusnya lembaga-lembaga stakeholder utama KPU dan Bawaslu itu melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan hajatan 5 tahunan itu yang akan dilaksanakan bulan November nanti. Tetapi jangan berhenti di situ, jangan mandek di situ. Tetapi diseminasi informasi terkait pemilu dan pilkada kepada masyarakat itu harus lebih dimasifkan daripada yang sekarang. Seperti halnya soal mulai dari awal tahapan. Tidak hanya jadwalnya, selama ini kan kita hanya tahu cukup banyak itu hanya jadwalnya, bahwa tahapan pilkada itu begini. Tetapi konten dari setiap jadwal tahapan itu juga perlu disampaikan kepada masyarakat lewat kanal-kanal yang ada, baik menggunakan infrastruktur yang dikuasai sendiri, misalnya akun ofisialnya KPU Bawaslu, websitenya mereka, maupun kanal-kanal lain, misalnya kanal media massa, pers, atau teman-teman jurnalis. Juga kanal-kanal lain seperti yang saya sebutkan tadi adalah kelompok informasi masyarakat, semacam kelompok jurnalis warga itu, yang banyak ya di medsos. Kalau di Jember ini misalnya, kalau saya cek di Facebook aja, tiap kecamatan itu ada info warga kecamatan mana, dan itu anggotanya lebih dari 500, bisa ribuan orang. Nah, kalau itu dimanfaatkan, saya kira kebuntuan informasi, atau mungkin fungsinya tidak hanya melancarkan kebuntuan informasi, tetapi juga untuk menangkal atau menangkis apabila, dan ini biasanya ada disinformasi yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, atau hoax yang ya entah untuk kepentingan tertentu sengaja disebarkan, dan biasanya di medsos itu justru yang banyak. Seperti misalnya di sini ada DPT yang tidak tercatat di DPT, tapi warganya ada, atau warga yang sudah meninggal. Jadi intinya juga yang selama ini yang perlu dicatat juga, memang harus diakui KPU Bawaslu sebagai stakeholder, mereka sebagai produsen informasi juga, produsen informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat. Mereka punya kewajiban, tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Pemilu, tetapi juga Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga punya hak untuk mengakses atau untuk mengetahui informasi itu, karena juga sudah dijamin oleh Undang-Undang 14 2008 Nomor 1 2019. Sosialisasi ini pun disambut baik oleh Elsa, salah seorang mahasiswi yang menjadi peserta. Ia menilai sosialisasi ini penting tidak hanya untuk diserap untuk keperluan pribadi, namun juga disebarluaskan kepada masyarakat agar dapat menentukan pilihan lebih baik pada Pilkada 2024. Ikuti sosialisasi dari KPU Jatim untuk pemilihan Pilgub buat 27 November besok. Hari ini materinya ada soal keterbukaan informasi, peran jurnalis, baik jurnalis mahasiswa maupun jurnalis arus utama dalam menyebarkan informasi soal pemilihan gubernur untuk besok ini. Bagaimana peran
sebagai jurnalis. Kalau saya rasa sendiri sih dan teman-teman perlu banget ya, karena kita jadi lebih tahu lagi posisi kita, baik sebagai pemilih maupun sebagai jurnalis mahasiswa gitu, untuk lebih aware, untuk lebih ngerti gimana sih caranya kita menyebarkan informasi yang baik dan komprehensif untuk masyarakat, baik itu masyarakat di lingkungan kampus maupun masyarakat di umum gitu. Boleh, dan itu dijamin oleh undang-undang. Selain itu, dalam sosialisasi kali ini, KPU Jatim juga dituntut untuk memperkuat jaringan informasi seputar tahapan Pilkada serentak 2024 kepada publik. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan. Bahwa itu